Selamat pagi. Jadi kita akan belajar hari ini mengenai riset pemasaran. Dia topiknya adalah regresi logistik sesuai dengan RPS-nya. Nah, sekarang saya coba share screen ya. Share screen mengenai materinya. Ini share a window. Nah, materinya itu di mana tadi tuh? Ini di Google Meet. Cancel share a tab. Nah ini oke, ini bisa udah kelihatan belum? Nah udah kelihatan materinya. Nah ya, ini bisa kalian Google ya. Jadi masuk kita namanya regresi logistik. Metode regresi logistik terdiri dari metode simultan, hierarki, dan stepwise. Simultan disebut juga sebagai metode enter, yaitu memasukkan semua variabel bebas ke dalam model secara bersamaan. Model hierarki yaitu memasukkan satu persatu dan dimulai dengan memasukkan variabel kontrol sebelum variabel prediktor. Yang ketiga, metode stepwise atau forward conditional, yaitu variabel bebas diseleksi yang terbaik untuk tetap berada dalam model, di mana merupakan sekumpulan variabel bebas. Nah, sekarang kita coba ya, itu tadi ada 3 bagian dalam regresi logistik. Nah, di sini ada kita lihat ya, tutorial regresi logistik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan regresi logistik metode enter. Jadi metode enter itu yang pertama tadi ya. Nah, ya kita lihat di sini. Misalkan kita ingin melihat penelitian berjudul pengaruh rokok dan riwayat kanker terhadap kanker paru, di mana ada 2 variabel bebas, yaitu rokok dan riwayat kanker pada keluarga. Variabel terikatnya kanker baru. Rokok terdiri dari 2 kategori, yaitu tidak merokok kode 0, merokok kode 1, dan riwayat arti dia juga dibagi 2, tidak ada riwayat kode 0, ada riwayat kode 1. Kanker paru juga terdiri dari 2 kategori, tidak ada kanker paru 0, kanker kodenya 1. Sebagai catatan, kategori terburuk di atas diberi kode 1, yang terbaik diberi kode 0. Ya, ini udah kita pahami ya. Jadi, kalau hampir sama dengan yang kemarin kita belajar analisis diskriminan ya. Analisis diskriminan yang kemarin kita pelajari ada 2 faktor dan ada bisa 3 faktor. Atau analisis diskriminan biasa yang 1 faktor dia. Beda diskriminan dengan logistik adalah kalau diskriminan yang biasanya memiliki kategori itu hanya variabel bebas saja ya. Variabel bebas ya. Jadi variabel tidak bebas atau dependen. Nah, kalau logistik itu dia bebas atau tidak bebas bisa berupa kategori ya. Jadi variabel tersebut bisa berupa variabel kategori. Ini sering dilakukan kalau penelitiannya yang berupa penelitian yang langsung ya, tindakan di kesehatan contohnya, tetapi di kita juga bisa. Nah, kita lihat sekarang tahapan dalam regresi logistik. Nah, datanya seperti ini. Nah, sekarang kita coba membuka SPSS ya. Jadi ini saya rubah dulu metode sharingnya dengan menggantinya menjadi semua yang saya buka bisa di share a window. Cancel ya, entire screen. Nah, di sini bisa kalian lihat share. Ini agak lemot laptop yang ini. Ini gak mau dia. Oke, share. Oke. Nah, jadi kalau yang kita lihat ya, kita ambil. Nah, datanya ini udah ada saya ambil. Nah, ini data yang dari tab apa itu juga ya, dari
apa namanya tadi, website. Sekarang kita buka SPSS. Nah, sini kita tutup dulu supaya jangan banyak sekali yang terbuka layarnya. Close window. Ini kita tutup, close window. Oke, kita buka. Ini kenapa ini? Nah, udah. Kita buka. Nah, ini SPSS kita cari dulu. Nah, ini 15 for Windows. Nah, kelihatan kan layarnya yang saya buka kan? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Ini kita lihat sekarang, ini datanya kita ambil dari website yang tadi itu ini. Nah, ini dia ngasih datanya baik dia. Jadi kita tinggal praktekin aja. Nah, ada sampel penelitiannya sekitar 100, berapa orang nih, banyak kali sampelnya. 120 ya. Ada lebih 200 orang. Nah, jadi dia tadi ingin melihat bagaimana pengaruh merokok dan riwayat kanker terhadap timbulnya penyakit kanker paru. Nah, jadi kita lihat di sini variabelnya adalah sebagai berikut ya. Apa tadi di sini kita copy saja supaya jangan repot mengasih namanya. Nah, dia pertama coba kita lihat Excelnya. X1, X2Y. Nah, kita bikin juga di sini. X1 enter. Salah. Kita bukan di situ. Di variable view kita ketik X1 baru X2 baru Y. Nah, kemudian kita kasih nama. X1 itu adalah rokok dan riwayat kanker. Nah, kita ketik di label. Rokok baru riwayat kanker. Oke, baru yang Y-nya adalah kanker paru. Nah, ini ada lagi yang baru masuk ya. Oke. Nah, kita lihat kanker paru. Nah, kita ketik di sini. Kanker paru. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data view. Kita ambil data yang penelitian ini ada 200 orang, kita blok, kita copy. Kita copy datanya, jadi nggak terlalu capek kita mengetik satu-satu karena 200 ya. Kita salin, kita pindahin ke SPSS, paste. Nah, ada yang kelupaan kita, memberi values. Untuk rokok kita kasih values-nya 0 kalau tidak merokok. Nah, kita add ya. 1 values-nya kalau merokok. Lihat panduan, tidak merokok 0, merokok 1, tidak ada riwayat 0. Oke, berarti betul kita ya. Jadi merokok add. Oke. Sekarang kita kasih values variabel kedua. Itu 0 untuk tidak ada riwayat. Riwayat kita add. 1 values-nya ada riwayat. Oke, add. Kita oke kan. Selanjutnya di sini ada variabel ketiga, yaitu tidak mengalami kanker, baru ada yang mengalami. Berarti di values 0 tidak mengalami kanker. Kita add 1 mengalami kanker. Nah, kita add. Oke, sekarang kita periksa data. Ya, data kita masih ada koma-komanya, bisa kita ganti di dalam desimal. Nah, ya, desimalnya supaya jangan ada banyak kali koma. Oh, nggak usah lah di kotak-katik ya, nggak ada ngaruh juga, dia biar aja kayak gini. Ini berarti 0, ini 1, ini 0, ini 1. Oke. Nah, sekarang kita ikuti langkahnya. Pertama, ini udah kita lewati semua ini. Nah, analyze regression binary logistik, kemudian terikat ke codependent, ke covariat. Nah, kita lihat. Analyze regression binary. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya binary. Nah, pindahkan variabel dependent yaitu kanker paru ke sini.
Baru yang lainnya ini pindahkan ke covariat. Nah, udah masuk semua. Langkah selanjutnya adalah save centang probabilities group membership unstandardized studentized. Oke. Nah, kita buka save. Probabilities group membership studentized unstandardized, apalagi tadi katanya unstandardized studentized. Oke, sudah kita lakukan. Kemudian tekan tombol option classification plot. Nah, ini option, ini kita okekan dulu, kita klik continue. Baru option, kita ketik classification plot Hausmer-Lamb-Show. Baru apalagi di sini goodness of fit case wise listing outlier outside. Nah, ya. Correlation estimation case wise listing. Baru ada tadi angka katanya outlier outside, isi angka 2. Oke. Baru correlation estimate iterasi history, isi dengan angka 95. Nah, kita coba ya. Kita isi. Nah, di sini kita lihat dia secara otomatis sebetulnya udah ditulis 2. Dan sudah otomatis juga ditulis 95 ini. Tinggal kita centang saja. Ya, ini kita centang CI for X. Nah, dia udah otomatis sebenarnya karena dia tingkat v-value-nya 5%. Nah, kita lihat ada lagi yang kita lewatkan. Outlier outside, correlation estimate, iteration history. Nah, ini yang belum ya. Nah, baru kita continue. Selanjutnya, langkah selanjutnya sudah ini dia udah kita kerjakan seperti ini ya. Nah, coba kita periksa tadi option. Udah kita klik semuanya. Kita continue. Nah, baru uji, klik OK, lihat outputnya. Nah, kita lihat, kita klik OK. Nah, muncullah outputnya. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita buka ya, yang tadi tentunya kita sudah berusaha mencoba ya. Nah, ini kita lihat. Kita buka di web. Nah, jadi, nah, ya, tidak bisa dibuka. Nah, ini regresi logistik berganda. Ada lagi yang berganda tadi. Ya, ini yang kita kerjakan. Sekarang kita coba membacanya. Oh, tidak ada. Di buku kita ada ya. Nah, ini dia. Kita besarkan supaya kelihatan. Ini kita geser. Di buku juga ada ini ya. Nah, bagaimana interpretation? Pertama yang kita baca adalah case wise list. Kita buka outputnya. Nah, case wise list. Nah, berbeda hasilnya. Kenapa? Karena yang kita pakai di SPSS 15. Kalau dia yang di buku ini di atas kayaknya SPSS 20-an ke atas ini ya. Ini coba, tapi nggak apa-apa, kita baca. Warnanya sudah beda. Nah, ini ya, ini. Nah, ini dia. Interpretation of the SPSS output. Apakah melihat pengaruhnya signifikan atau tidak? Kita lihat di sini. Ini ada keterangannya. Lihat dari case processing summary. Coba kenapa beda hasil ini ya? Nah, ada kok di sini ya. Ada, jadi kalau kita lihat di sini bahwa keseluruhan data 100%. Berarti apa? Tidak ada yang terlewatkan dari data 200 tersebut. Semuanya masuk ke dalam analisis kita. Nah, untuk variabel dependen atau terikat, yaitu timbulnya penyakit kanker paru
ada kodenya 0 untuk tidak mengalami kanker. Mengalami kanker itu 1. Nah, kita lihat lagi. Konstan. Nah, di sini ada klasifikasi tabelnya. Di sini dipisahkannya otomatis bahwa yang tidak mengalami kanker paru ada 0, dia ada yang mengalami kanker 94 ya, dari data yang tadi ya. Data yang dimasukkan ke dalam apa? Kalau sebetulnya bisa kita buka di Excel, kita hitung satu-satu. Nah, kemudian variables in the equation, bahwa dia 0,572. Nah, kita lihat bagaimana hipotesisnya. Tentunya dia sebetulnya harus ada. Kita lihat di sini. Oh, ini yang stepwise, ini ya, bertahap. Kalau kita belum stepwise, masih yang bukan bertahap. Yang tadi masih yang sekali jalan. Ini websitenya, coba kita lihat tadi ya. Ini kita lihat, dia biasanya ada keterangan menggunakan interpretasi. Ini tadi yang nggak bisa ya. Oke, coba kita ketik aja ya, ini ya, kita buka yang dari UI. Nah, ini sama ya, sama sekarang. Oke. Nah, variables in hasil analisa. SIK yang menginformasikan terhadap pengaruhnya. Jika nilai SIK lebih besar 0, lebih kecil tidak berpengaruh. Kalau lebih besar berpengaruh. Nah, kita coba kita lihat di sini. Kita punya tadi dibuka di situ, itu yang variables in the equation. Nah, kita ketik, kita berarti hanya ini saja. Nah, kesimpulannya ini. Apa katanya? Kalau nilai SIK lebih kecil dari 0,05, maka diterima hipotesis atau berpengaruh. Kalau nilai SIK lebih besar dari 0,05, tidak berpengaruh. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari percobaan kita ini adalah bahwa merokok tambah riwayat kanker tidak berpengaruh terhadap penyakit kanker paru. Nah, itulah kesimpulannya. Jadi setelah sekian langkah banyak tadi kita lakukan, bahwa tidak ada pengaruh merokok riwayat kanker terhadap penyakit kanker paru. Nah, itu kita selesai. Kira-kira ada yang mau ditanya atau kurang mengerti? Silahkan ya. Ada kira-kira? Ada yang mau ditanya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Coba hidupkan kameranya semua sekali lagi supaya kita lihat ya mukanya, supaya saya foto. Nah, coba hidupin. Salman, Isabel, Najla, Siska, Raul. Hidupin dulu supaya ada absennya nih. Nabila Putri. Ayo. Si Raul. Sixtenia Ria Nandini. Ayo cepat-cepat supaya kita absen. Sixtenia mana nih? Sixtenia. Raul, ya udahlah, masih tidur ini barangkali orangnya nih. Najla. Mana kau Najla? Kenapa muncul ini? Ya udahlah, kita ambil aja fotonya. Ya oke. Demikian saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.